Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah, pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulang lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, Mekkei. Tahu Mekkei tuh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." Ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami Ita Ji. Pernah dikasih gitu suami Ita, Ibu? Pernah dikasih. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu enggak sedekahnya suami kepada ibu tiap hari? Bapak-bapak ini yang di luar, tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak, Ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kok aku sudah kai kok. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osin, mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nabi suami tak jauh-jauh kau deh. Ya, datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. Ibu, selimuti kak. Kira-kira kita selimuti, Bu? Oh Ibu, kita selimuti? Tidak. Kali selimuti kak, langsung dari mana kok? Langsung diinterogasi. Selimuti ke ibu, langsung dia bilang, "Cik dakpo." Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama, Ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suami tak, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suami tak, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sampi-sampi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ini tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suaminya. Nabilan suami tak, "Ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu, saya tidak suka." Tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Jelas?
kecuali, dengar, kecuali suami tak na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, dan saya mau kau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kau. Sudah Mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya, Ibu, apa? Sudah Mila. Tapi kau dulu berikan anu domeng, mau kak berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi dan suami tak, jangan pernah keluar rumah, tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi perisa itu dosta. Itu mesin dos-dos kuenya. Nah dia terus. Paceto. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malasa indokna. Sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam tak, pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan, mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya, ibu datang ke lihat mama tak, kasihan sakaratil maut mi, ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan belum datang suamiku, saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang, saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya, ibu meninggal mi mama tak, kasihan pergi ke lihat yang terakhir kalinya, tolong pergi ke lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang, lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Masih ada? Kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya, nah telepon temannya, datang mago. Cepat kok, tidak ada nih suamiku. Maka ibu-ibu saya heran, di mana-mana masjid ramai majelis taklim, di mana-mana ramai majelis-majelis taklim, bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji tadarus tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa,
suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha, demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak. Jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang agatoi kok, ku taunya kok, nu lamar ka dulu di seperangka ala solat. Nggak nu belikan rumah lagi bapakku ini nu tampati. Kamu juga saja selalu belikan ko baju, pensiun mako, nggak ada gajinu. Istri seperti ini bu, nah tunggu ko malaikat, nah belender ko nanti. Yang ketawa serius kah ini? Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Rasul-Mu. Kami sangat mencintai Rasul-Mu ya Allah. Kami sangat merindukan Rasul-Mu ya Allah. Karena cinta kami kepada Rasul-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini berkah. Dan ilmu yang kami peroleh, kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah 5 tahun, tiap pengajian datang, tapi tetap durhaka sama suami. Sia-sia majelis taklim tadi. Ya. 2, Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan, dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah, telepon suaminya ndak jawab. Mana lagi ini, kasihan. Kenapa ini 3 kali ku telepon ndak jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telepon ndak jawab-jawab. Nih mana lagi ini, pasti ketemu lagi tuh tamang mana. Ini sangka buruk. Sangka baik. Kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Di telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Kuliah suamimu bonceng cewek. Wah mesrana lagi. Bola balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang ojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit lagi. Tidak bagus. Sangka baik. Masyarakat telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunggu dulu HP itu. Kok nggak hargai saya? Ditelepon Pak Wakil tidak dijawab, sangka baik. Oh mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede sekalian sudah menjadi dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini, sangka baik. Itu Jina datang itu karena mau dipilih, sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas, tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh. Ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek.
Nabi bilang dokter, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung Nabi bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nabi bilang suaminya, alhamdulillah. Yang kau dulu cerita-cerita sayang nak, nanti tidak jadi, malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Bah, dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti. Karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung, memang tong kau lah bolong, pembohong, bilang jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu cemok, karena istilah cemok. Jadi ketong orang capek, langsung kini bilangi bolong, nah balas nih maga kau cemok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa cacat-cacat? Hapus itu. Nah bilang boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin.